Whipped cream merupakan emulsi minyak dalam air dengan kandungan lemak yang tinggi. Whipped cream adalah krim yang jika dikocok akan menebal karena butiran-butiran lemak yang telah distabilkan oleh suatu lapisan protein yang sudah dirusak, membentuk suatu struktur bersambung atau jembatan yang dapat mempertahankan buih stabil bila udara dipaksakan masuk ke dalam krim. Bahan utama yang diperlukan adalah lemak, emulsifier, dan stabilizer. Lemak yang biasa digunakan dalam pembuatan whipped cream berasal dari lemak hewani, yaitu susu sapi. Namun, bagi orang yang menderita laktosa intoleran tidak dapat mengonsumsi whipped cream dengan bahan baku susu sapi, sehingga perlu dilakukan penggantian menggunakan bahan nabati. Dalam pembuatan whipped cream, lemak berfungsi memberikan tekstur yang lembut, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan volume pembuihan. Bahan pengemulsi juga meningkatkan busa untuk mendapatkan outflow yang diinginkan. Proses pembuatan whipped cream yaitu dengan mengocok krim susu sehingga udara dapat masuk ke dalam krim dan akan menghasilkan busa atau foam yang kaku dan padat. Jumlah lemak yang digunakan dalam pembuatan whipped cream akan berpengaruh pada sifat fisik whipped cream yang dihasilkan seperti overroom, stiffness, appearance, dan foam stability. Proses pengocokan whipped cream pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius akan memberikan hasil yang baik karena akan terbentuk global lemak yang tersebar dan berikatan sehingga membentuk campuran yang homogen. Selain itu, temperatur rendah juga dapat meningkatkan viskositas karena dengan suhu yang rendah, lemak akan dapat berikatan dengan sempurna. Parameter mutu pada produk whipping cream yaitu kadar lemak, kekakuan, dan waktu. Parameter waktu menunjukkan lamanya susu atau lemak nabati dikocok yang menentukan hasil campurannya menjadi whipping cream. Kemudian kadar lemak juga menjadi parameter mutu dari whipping cream. Jika kurangnya kadar lemak maka dapat berpengaruh pada sifat fisik dari whipping cream yaitu kekakuannya sehingga nilai mutu dari whipping cream menurun. Sabun adalah produk yang dihasilkan dari reaksi antar asam lemak dengan basa kuat yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh. Memiliki bentuk padat dan juga cair, dengan adanya atau tanpa adanya zat tambahan lain yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Komponen utama pembuatan sabun terdiri dari asam lemak dan garam sodium. Berikut ini proses pembuatan sabun dan mekanisme reaksi yang terjadi dalam pembuatannya. 3 bahan utama dalam pembuatan sabun ini adalah minyak, NaOH, dan Aquades. Teknik yang digunakan dalam pembuatan sabun adalah dengan metode Core Process Method atau CPM, yang mana merupakan metode ini yang paling dasar dari pembuatan sabun. Pencampuran minyak dengan alkali dilakukan saat temperatur keduanya berada pada suhu 32-35 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengadukan hingga tercampur sempurna atau trace dan mengental. Setelah itu campuran tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan memasuki fase curing. Pertama, dilakukan pencampuran Aquades dan NaOH untuk membuat larutan NaOH. Aquades adalah air mineral yang telah diproses dengan cara destilasi sehingga diperoleh air murni yang bebas mineral. Penting untuk diingat bahwa dalam pembuatan sabun harus menggunakan air destilasi agar tidak menimbulkan bahaya akibat reaksi antara mineral dan NaOH. Asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak, sehingga pemilihan jenis minyak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun merupakan hal yang sangat penting. Untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik, maka harus menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik pula. Bahan baku pembuatan sabun yang digunakan pada pembuatan ini adalah minyak kelapa sawit atau palm oil. Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang mengandung asam palmitat yang cukup tinggi. Fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Dalam pembuatan sabun ini juga menggunakan minyak zaitun atau olive oil. Kandungan asam oleat yang tinggi pada minyak zaitun sangat bermanfaat bagi kulit, terutama pemilik kulit kering karena dapat melembabkan kulit.
Reaksi yang terjadi selama pencampuran minyak dan alkali adalah saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya alkali, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak dengan hasil samping gliserol. Mula-mula reaksi saponifikasi berjalan lambat karena minyak dan larutan alkali merupakan larutan yang tidak saling larut. Setelah terbentuk sabun, maka kecepatan reaksi akan meningkat, sehingga reaksi penyabunan bersifat sebagai reaksi autokatalitik, di mana pada akhirnya kecepatan reaksi akan menurun lagi karena jumlah minyak yang sudah berkurang. Reaksi penyabunan merupakan reaksi eksotermis, sehingga harus diperhatikan pada saat penambahan minyak dan alkali agar tidak terjadi panas yang berlebihan. Setelah sabun sudah dicetak dan menjadi padat, maka dilakukan proses curing. Curing merupakan fase waktu tunggu setelah sabun menjadi padat, memakan waktu kurang lebih 2-4 minggu. Sabun yang baru dibuat biasanya proses saponifikasinya masih belum selesai, sehingga masih ada kandungan alkali bebasnya. Oleh karena itu perlu dilakukan proses curing. Penggunaan sabun yang paling utama yaitu untuk membersihkan sampai tuntas baik debu, kotoran, bakteri ataupun polusi yang menempel pada tubuh hingga bersih. Selain itu, sabun juga dapat digunakan sebagai pengham ruangan dan lemari.